Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Trini Lestari, bersama rekan-rekan saya, Ayu Rosidah, Angel Maximiliana, Muhammad Faiza, Rahmadini Kamila, Salsa Dewina, dan Siti Nazmi akan mempresentasikan mengenai perkembangan kognitif individu. Pengertian perkembangan kognitif individu. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto tahun 2011 halaman 48 bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang hubungan otak dan perkembangan kognitif individu. Otak merupakan tempat berpikir setiap manusia, sehingga otak memiliki hubungan dengan perkembangan kognitif individu. Berikut ini adalah hubungan antara otak dan perkembangan kognitif. Pertama, perkembangan neuron dan bagian otak. Jumlah dan ukuran ujung saraf otak terus tumbuh setidaknya sampai remaja. Beberapa peningkatan ukuran otak juga karena mielinasi, proses terselubungnya banyak sel di otak dengan selubung myelin. Proses ini meningkatkan kecepatan perjalanan informasi melalui saraf. Mielinasi di bagian otak penting untuk memfokuskan perhatian, namun belum lengkap sekitar sampai 10 tahun. Akibatnya, dalam belajar anak usia dini akan mengalami kesulitan memusatkan dan mempertahankan perhatian dalam waktu yang lama. Tetapi, perhatian mereka meningkat saat memasuki usia sekolah dasar. Peningkatan mielinasi terjadi pada lobus frontal otak, di mana penalaran dan berpikir terjadi selama masa remaja. Aspek penting perkembangan otak pada tingkat sel adalah peningkatan hubungan antar neuron. Sinapsis adalah celah kecil antara neuron di mana terjadi hubungan antara neuron. Koneksi sinaptik yang digunakan akan menjadi kuat dan bertahan, sedangkan yang tidak terpakai akan menghilang. Yang kedua, perkembangan otak di masa anak-anak tengah dan akhir. Volume total otak stabil pada anak-anak tengah dan akhir, tetapi terus terjadi perubahan dalam berbagai struktur dan daerah otak. Secara khusus, jalur dan sirkuit otak yang melibatkan korteks frontal terus meningkat di masa kecil tengah dan akhir. Kemajuan dalam korteks prefrontal ini meningkatkan perhatian anak-anak, penalaran dan kendali kognitifnya. Hubungan antara otak dan otak yang berubah dan perkembangan kognitif anak-anak melibatkan aktivasi dari berbagai daerah otak. Peningkatan aktivasi fokus terkait dengan peningkatan kinerja kognitif, terutama dalam kontrol kognitif yang terkait dalam fleksibilitas dan kendali di sejumlah bagian, termasuk pengendalian perhatian, mengurangi pikiran yang mengganggu, menghambat tindakan motorik, dan fleksibilitas dalam beralih pilihan. Terima kasih. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Kali ini saya akan melanjutkan, yaitu tentang perkembangan otak remaja. Gerd dan Lin, Jackson Nelson, dan Shelto mengungkapkan korpus callosum, yaitu di mana syarat menghubungkan belahan otak kiri dan kanan menebal pada masa remaja dan meningkatkan kemampuan remaja untuk memproses informasi. Kemajuan dalam perkembangan korteks prefrontal terlibat dalam penalaran, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Korteks prefrontal tidak berhenti berkembang sampai usia dewasa, tetapi amigdala atau kursi emosi seperti marah matang lebih awal dari prefrontal, yang memungkinkan remaja sering mengalami resiko dan masalah lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lateralisasi. Lateralisasi adalah spesialisasi fungsi di setiap belahan otak. Pada individu dengan otak utuh, terdapat spesialisasi fungsi di beberapa
Di beberapa daerah, penelitian paling luas pada belah otak melibatkan bahasa. Pada kebanyakan orang, berbicara dan tata bahasa bertempat di belahan kiri otak. Selanjutnya, plastisitas. Otak memiliki plastisitas, yaitu sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk merubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Dengan melibatkan siswa dalam lingkungan belajar yang optimal, Anda dapat merangsang perkembangan otak mereka. Terima kasih. Selanjutnya, otak dan pendidikan anak. Pengalaman awal dan pengalaman pendidikan sangat penting dalam perkembangan otak anak. Koneksi sinapsis antara neuron dapat berubah sebagai akibat dari pengalaman belajar anak-anak dan remaja. Perkembangan di korteks prefrontal berubah dari yang lebih tersebar menjadi lebih fokus dan melibatkan peningkatan efisiensi pengolahan informasi. Ketika aktivasi di korteks prefrontal menjadi lebih fokus, maka kontrol kognitif akan meningkat. Sekian. Perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Fungsi ialah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Fungsi organisme adalah untuk mensistematiskan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan serta berstruktur. Contohnya, saat seorang bayi mempunyai struktur perilaku untuk memegang sebuah benda dan memfokuskan visualnya. Pada perkembangannya, bayi tersebut dapat mengorganisasi kedua struktur perilaku menjadi struktur tinggi. Contohnya, bayi tersebut dapat memegang sebuah benda sambil melihat benda tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada fungsi adaptasi, yaitu sebagai sebuah proses penyesuaian skema dalam merespon lingkungannya melalui proses yaitu satu asimilasi dan yang kedua akomodasi. Asimilasi merupakan penyatuan atau pengintegrasian informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada yang di benak manusia sebelumnya. Dalam proses asimilasi, seseorang menggunakan struktur atau kemampuannya untuk beradaptasi. Dan yang kedua yaitu akomodasi, yaitu individu mengubah dirinya agar sesuai dengan apa yang diterima di lingkungannya sebagai suatu proses penyesuaian atau penyusunan kembali skema sesuai dengan situasi dan lingkungan individu tersebut. Selanjutnya ada tahap perkembangan menurut teori Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensor motor dari umur 0 sampai 1,5 tahun, dan yang kedua yaitu tahap praoperasional dari umur 1,5 tahun sampai dengan 6 tahun, dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari umur 6 tahun sampai 12 tahun, dan yang keempat tahap operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Dan materi ini akan dijelaskan oleh Ayi Rosida. Sebelumnya telah dijelaskan perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Terdapat 4 tahapan perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motor. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga usia 2 tahun, anak belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan aktivitas motor. Pada tahap sensori motor ini, terdapat 6 tahap perkembangan di dalamnya. Yang pertama, perkembangan refleks, yaitu perkembangan yang dialami oleh anak usia 0 hingga 1 bulan. Di dalam perkembangan ini, anak mengalami perkembangan menghisap, mencari, refleks menggenggam, dan refleks ngorok. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, yaitu yang dialami oleh anak usia 1 hingga 4 bulan, di mana koordinasi tindakan anak mulai berkembang, khususnya mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu yang dialami oleh anak usia 4 hingga 8 bulan, di mana anak akan lebih berorientasi kepada objek dan kejadian luar yang menurutnya menarik. Perkembangan selanjutnya yaitu koordinasi skema sekunder, yaitu yang dialami oleh anak usia 8 hingga 12 bulan. Di perkembangan ini, aktivitas anak sudah mulai terencana dan memiliki tujuan. Yang kelima, reaksi sekuler tersier. Anak mulai memperhatikan benda-benda di sekitarnya dan juga menikmati hal-hal baru dan mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Tahap perkembangan ini biasanya sudah mulai berkembang pada usia
12 hingga 18 bulan. Yang keenam, logika berpikir. Inilah tahap perkembangan sensori motor terakhir yang berlangsung di usia 18 hingga 24 bulan. Pada tahap ini, fungsi mentalnya akan mulai bertransisi dari sensori motor menjadi kemampuan kognitif. Perkembangan kognitif yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dan memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Subtahap terdiri dari yang pertama, prakonseptual, yang dialami oleh anak 2 hingga 4 tahun. Anak membayangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental sesuatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Misalnya, anak diberi mainan pisau. Anak tersebut sudah tahu bahwa pisau itu termasuk benda yang tajam. Yang kedua, intuitif, di mana pengetahuan anak, simbol-simbol anak meningkat kompleks. Namun, proses penalaran dan pemikirannya masih mempunyai keterbatasan tertentu. Hal tersebut berlangsung pada usia 4 hingga 7 tahun. Perkembangan kognitif yang ketiga yaitu operasional konkret yang berlangsung pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran, logika, atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artikalisme. Tahap perkembangan yang keempat yaitu tahap operasional formal yang berlangsung pada usia 11 hingga 15 tahun. Kemajuan pada anak selama periode ini, ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda ataupun peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut teori Vygotsky. Selain dari teori Piaget, teori perkembangan lain yang berfokus pada kognisi anak adalah seorang Rusia, yaitu Lev Vygotsky. Dalam perkembangan teori kognitif Vygotsky, anak dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka hidup. Berikut adalah perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama ada zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development atau sering disingkat dengan ZPD. Adalah istilah Vygotsky untuk berbagai tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, tetapi dikuasai dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau orang lain yang lebih terampil. Yang kedua ada perancah. Terkait erat dengan ZPD adalah konsep perancah. Perancah berarti mengubah tingkat dukungan. Selama sesi pengajaran, orang-orang yang lebih terampil atau pembimbing menyesuaikan bimbingan agar sesuai dengan kinerja anak saat belajar. Ketika siswa belajar tugas baru, pembimbing dapat menggunakan instruksi secara langsung. Seiring dengan peningkatan kompetensi siswa, pembimbing menyesuaikan bimbingannya agar siswa dapat mencapai ZPD mereka. Mengajukan pertanyaan menyelidik adalah salah satu cara terbaik untuk pembelajaran perancah dan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir secara maju. Misalnya seorang guru dapat bertanya kepada siswa, contoh apa yang dapat kamu contohkan untuk hal tersebut? Mengapa kamu berpikir begitu? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seiring waktu, siswa dapat menyelidiki sendiri dan meningkatkan pemantauan terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga ada bahasa dan pemikiran. Belajar berbicara. Dalam pandangan Vygotsky, bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak berbicara tidak hanya untuk komunikasi sosial, namun juga membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas. Anak-anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Penggunaan bahasa untuk pengaturan diri sendiri ini disebut dengan pembicaraan sendiri. Misalnya, anak-anak berbicara keras pada diri sendiri mengenai hal-hal seperti mainan atau saat mereka mencoba menyelesaikan tugas. Contohnya ketika seorang anak berusaha mengerjakan teka-teki, seorang anak mungkin berkata, bagian ini mudah, aku akan mencoba bagian yang lainnya.
Tetapi saat mereka menemukan hal yang sulit, dia akan berbicara, ini sulit. Bagi Vygotsky, pembicaraan sendiri ini merupakan alat pemikiran yang penting selama tahun-tahun anak usia dini. Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus bisa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat fokus di dalam pikiran mereka sendiri. Anak juga berkomunikasi secara eksternal menggunakan bahasa dalam jangka waktu yang panjang sebelum mereka melakukan transisi dari eksternal ke berbicara internal. Masa transisi ini terjadi sekitar usia 3-7 tahun. Setelah itu, berbicara pada diri sendiri menjadi sifat kedua untuk anak-anak dan mereka dapat bertindak tanpa verbalisasi. Vygotsky juga berpendapat bahwa anak-anak yang menggunakan pembicaraan sendiri lebih sosial secara kompeten dibandingkan mereka yang tidak berbicara sendiri. Beliau percaya bahwa pembicaraan sendiri merupakan transisi awal untuk menjadi lebih komunikatif secara sosial. Berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan kognitif merupakan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam tentang kehidupan manusia selama hidupnya untuk memahami sesuatu, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Otak sangatlah berhubungan dengan perkembangan kognitif karena otak merupakan tempat berpikir dan memahami sesuatu. Perkembangan kognitif yang berhubungan dengan otak adalah seperti mielinasi di bagian otak, penting untuk memfokuskan perhatian, namun belum lengkap sekitar sampai umur 10 tahun. Setelah di atas umur 10 tahun, sinapsis atau celah kecil di antara neuron akan terjadi hubungan antara neuron. Koneksi sinaptik yang digunakan akan menjadi lebih kuat dan bertahan, sedangkan yang tak terpakai akan menghilang. Volume otak tidak stabil pada masa anak-anak tengah dan akhir. Kemajuan dalam masa ini terjadi pada konteks prefrontal yang meningkatkan perhatian anak-anak, penararan, dan kendali kognitifnya. Pada masa remaja, serat yang menghubungkan belahan otak kiri dan kanan akan menebal dan disebut dengan corpus callosum. Selain itu, akan terjadi lateralisasi, yaitu spesialisasi fungsi di setiap belahan otak, seperti halnya seorang individu dalam berbahasa. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Fungsi organisme merupakan fungsi untuk mensistematiskan proses fisik atau psikologi, sedangkan fungsi adaptasi merupakan fungsi yang melandasi perkembangan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan kognitif individu memiliki beberapa tahapan, yaitu tahapan sensori motor, yaitu bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka. Yang kedua, ada tahapan praoperasional. Pada tahapan ini, anak lebih menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, akan tetapi hanya untuk objek fisik yang ada. Dan yang terakhir, ada tahapan operasional formal, yaitu tahapan yang membuat anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Lalu, ada perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Dalam zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan berbagai tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai sendiri, sehingga memerlukan bimbingan dan bantuan. Lalu perancah, berarti mengubah tingkat dukungan agar siswa dapat mencapai ZPD mereka. Serta bahasa dan pemikiran yang dilakukan dengan pembicaraan sendiri, lalu mereka melakukan transisi dari pembicaraan internal ke pembicaraan eksternal ke pembicaraan internal, sampai mereka dapat bertindak tanpa verbalisasi.